Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Puaso. Melawan puaso. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, sesuai dengan kesepakatan kita dari kemarin-kemarin, kita udah membahas tentang persiapan Ramadan. Malam tarawih, ibu-ibu juga udah banyak dapat ilmu tentang Ramadan. Maka hari ini kita agak lainkan sedikit kajinya, ya kan? Agak lainkan sedikit kajinya karena kita udah heboh membahas tentang Ramadan. Silakan diamalkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya. Sebelum masuk ke pembahasan yang sudah kita rencanakan tadi, saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah ya di masjid ya, itu jangan dilakukan ya, dengarkan aja ustadznya. Baik ibu-ibu, kita akan membahas satu tema yang tadi kita sepakati bersama di luar konteks bulan Ramadan. Nanti kajian ini sampaikan kepada anaknya, terutama anak yang laki-laki, kepada menantu yang laki-laki, atau kepada suaminya sampaikan, kepada mantan tidak perlu lagi ya. Kita akan membahas terkait dengan bab talak, masa idah, apa itu masa idah, apa yang tidak bisa dilakukan untuk perempuan yang berada dalam masa idah. Kita mulai, Bu. Oke, kita tidak lama. Diingat, mungkin ini sekali saja saya sampaikan ilmu yang jarang kita dapat di luar sana. Kita mulai, ibu-ibu ya. Yang pertama, apa itu talak? Talak itu adalah ucapan pisah yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri. Kalau dari istri ke suami bukan talak namanya, tapi khulu namanya. Nah, apa namanya? Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada seorang istri. Kalau yang minta pisah itu adalah suami, maka namanya talak. Oke, kita bahas pelan-pelan. Talak itu ada dua. Yang pertama ada namanya talak kinayah. Yang pertama ada namanya
Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Ayo, talak pakai talak sorih. Apa namanya? Talak bukan soleh. Sorih. Talak apa namanya? Talak sorih. Talak sorih adalah talak yang diucapkan oleh laki-laki kepada istrinya, nanti sampaikan kepada anak menantunya, itu dengan ucapan yang jelas. Contoh, ku talak kau, ku ceraikan kau. Ada kalimat talak, ada kalimat cerai, itu namanya talak sorih, jelas. Talak yang jelas. Apa namanya? Talak sorih. Nah, talak sorih ini kita tidak khawatirkan, karena biasanya jarang terjadi. Kalau benar-benar yakin dia, baru dia pakai talak sorih. Ku ceraikan kau, ku talak kau. Tapi ada yang namanya kedua. Yang kedua ini ngeri nih. Yang kedua ini namanya talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak dengan bahasa sindiran atau dengan bahasa yang tidak langsung. Talak yang tidak jelas tapi dia talak. Contoh, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kamu. You, me, and. Itu bahasa kampung saya. Ibu takkan tahu maknanya. Atau diambilnya baju ibu, nauzubillah, dibuangnya keluar. Pergi kau situ. Atau dia telepon orang tua. Ma, bilang sama anak mama, aku tak mau lagi sama dia. Atau diteleponnya kawan. Oi, bilang sama kawan kau tuh, aku tak suka lagi sama dia. Atau dia chat. Kita masing-masing aja ya, Dek. Atau kemudian dia DM. Kau cari aja lah orang lain yang lebih baik dibanding aku. Atau istrinya gertak. Oh, bang, antarkan aku ke rumah orang tuaku. Lalu dia bilang, pulang aja lah kau sendiri, jatuh talak. Atau ibu bilang, kalau gitu ku urus nanti surat cerai. Uruslah sendiri, aku tanda tangan, jatuh talak. Atau kalau gitu ku urus nanti, uruslah, tidak peduli aku. Itu namanya talak kinayah. Apa namanya? Kinayah yang mengarah kepada perceraian. Itu jatuh talak bagi seorang laki-laki. Maka sampaikan kepada suami, yang lalu biar berlalu. Sampaikan kepada anak menantu, yang lalu biar berlalu. Karena talak kinayah, seluruh ulama sepakat tetap dianggap sebagai talak. Atau misalnya, atau kalau ancaman itu tidak talak. Kalau sekedar ancaman tidak. Contoh, kalau kayak gitu juga kau nanti aku ceraikan kau. Nah, itu bukan talak, itu cuma ancaman. Oke? Paham? Nah, jadi teringat masa lalu ya. Nah, talak ini hanya bisa diucapkan dari seorang suami kepada istri. Kalau istri tidak bisa. Ceraikan aku bang, aku pisah aja bang, tolong bang, antarkan aku ke rumah orang tuaku bang. Selagi suami tidak mengangguk, tidak jatuh talak. Selagi dia tidak ngomong iya, maka tidak jatuh talak. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau talak laki-laki ngomong jatuh, perempuan enggak jatuh? Karena Allah tahu dengan hambanya. Andaikan kalau perempuan ngomong talak jatuh, 3 kali sehari ibu talak. Perempuan ini merajuk aja minta pisah dia. Udahlah, kita gini aja lah. Udahlah, kita masing-masing aja lah. Abang tak peduli lagi sama aku doh. Udahlah, 3 kali sehari talak. Makanya laki-laki jatuh talak kalau cakap, perempuan tak jatuh talak. Nah, makanya laki-laki beriman itu adalah laki-laki yang tahan. Kalau orang bilang ada laki-laki yang gak gampang ngomongin talak, dia bilang laki-laki itu tidak punya harga diri. Justru kalau perempuan yang ngomong, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang, gak mau aku. Oh, itu baru mantap. Kita pisah aja lah bang, gak mau aku. Oh, itu baru mantap. Atau udahlah bang, kita masing-masing aja. Terus dia diem,
itu baru mantap. Tapi kalau dikit-dikit suaminya ngomong talak, pisah, ndak pakai itu. Kacau itu. Ya, jadi laki-laki yang bersabar itu bukan laki-laki yang tak punya harga diri, tapi laki-laki yang bersabar dia ingin menyelamatkan rumah tangganya. Talak hanya boleh dengan kata-kata. Kalau dia tak bisa ngomong alias bisu, boleh dengan tulisan. Tidak bisa dengan yang lain. Dengan tatapan mata tidak akan jatuh talak. Atau misalnya suaminya pergi aja dari rumah, pergi aja suaminya dari rumah. Tapi dia nggak ngomong talak, tidak jatuh talak. Ya, paham nih? Oh, paham ya? Kita ulang sebelum kita lanjut. Yang pertama, ada namanya talak apa tadi? Talak sorry, talak yang jelas. Kuceraikan kau, aku tak mau, aku talak kau. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku tak mau lagi sama kau. You, me, and kita jalan masing-masing aja lah. Oh, pergilah kau situ. Bang, ceraikan aku bang. Ku ceraikan sekarang. Bang, antarkan ke rumah orang tuaku bang. Pergi aja lah kau sendiri. Itu semua jatuh talak. Cek jatuh talak. Pakai surat dengan burung merpati. Kalau isinya talak, tetap jatuh talak. Oke, jadi hati-hati. Saya himbau kepada laki-laki. Tak ada pula laki-laki di sini ya. Oh, laki-laki ya, di online ini ada laki-laki nih. Laki-laki kalau cakap dengan istri, itu jangan sedikit-dikit ngomong pisah, dikit-dikit ngomong talak, nggak bisa, jatuh talak. Kalau laki-laki yang ngomong, baik talak sorry maupun talak kinayah. Paham sampai sini? Clear? Yuk kita ambil contoh, kita bahas. Misalnya ada suami istri menikah, blok. Karena baru menikah, kaulah bintang, kaulah bulan. Terbalik. Kaulah bulan, kaulah bintang. Aku tak bisa hidup tanpamu bang. Iya dek, kita bersama aja dek, selamanya sampai ke alam barzah. Menikah, romantis dia. Maka bulan madulah mereka ke Ulu Kasok. Ya, Pulau Cinta ya. Di mana Pulau Cinta ya? Teratak Bulu. Ya Allah, ngejauh main MC kita ya. Saya aja belum pernah ke Ulu Kasok. Pas mau ke Ulu Kasok, belum nyampe, udah ndak ada lagi Ulu Kasok tuh. Pulau Cinta kakak saya udah sampai. Saya tak sampai, banjir. Nah itulah, saya harus datang biar ndak banjir semua pulau-pulau tuh. Kalau saya tak datang kayak gitu dia tutup aja semua. Oke, balik lagi apa tadi? Menikah ya, menikah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Damai, rupanya cuma setahun. Pas setahun terjadi pertengkaran. Kalau kayak gitu, antarkan aja aku bang ke rumah orang tua aku bang. Kalau gitu kau pergi aja sendiri. Aku juga udah ndak mau lihat muka kau lagi. Kita urus diri masing-masing aja lah. Jatuh talak? Jatuh. Talak berapa? Talak berapa? Talak satu, baru satu kali. Nah, perhatikan ini penting. Talak satu itu ada namanya masa idah. Apa namanya? Masa idah. Masa idah talak satu adalah 3 bulan. 3 bulan atau 3 kali suci. 3 bulan aja lah, biar gampang. Maka selama 3 bulan, kalau dia mau rujuk, boleh. Dan tidak perlu ada menikah lagi karena dalam masa idah. Misalnya nih, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu dek. Diantarkan sore. Rupanya pagi rindu lagi. Pagi rindu lagi. Maka dia rujuk lagi. Tidak perlu ada kalimat rujuk. Tatapan mata cukup dianggap sebagai rujuk. Atau misalnya ku antarkan kau ke rumah orang tua. Atau misalnya udahlah dek, kamu masing-masing aja lah, aku nggak mau lagi lihat mukamu. Jatuh talak kan? Talak satu. Talak satu, masa idahnya 3 bulan. Selama 3 bulan, ini dia boleh yang namanya rujuk tanpa nikah ulang. Damai aja lagi, itu boleh. Satu rumah boleh. Dan selama masa idah 3 bulan ini, si perempuan tidak boleh keluar rumah, boleh ya. Kalau dia PNS silahkan dia bekerja. Kalau dia
misalnya lagi kerja jual lontong silakan jual, tapi dia tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain dan tidak boleh dia menikah dengan orang lain dalam masa idah. Paham? Kalau dalam 3 bulan dia menikah dengan orang lain, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia berzina. Kalau dia berzina, lahir anaknya perempuan, maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan juga oleh bapaknya, maka anaknya berzina lagi. Paham tak nih? Harus nikahnya oleh wali hakim. Seperti itu. Oke? Talak itu bisa jatuh, namanya talak kinayah. Talak kinayah. Wah, kan belum ada catatan di pengadilan, belum ada catatan sipil, itu bab surat untuk negara. Secara syariat Islam jatuh talak, karena dulu pada zaman Rasul nggak ada juga pengadilan. Paham sampai sini? Nah, jadi talak 1, kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, masa idahnya 3 bulan. Dalam masa idah boleh rujuk, nggak ada masalah. Ya, maka kalau dalam masa idah ini perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, maka dia berzina sampai lahir anak. Kalau anaknya nanti perempuan, maka anaknya tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya, harus nikah dengan wali hakim. Paham sampai sini? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam masa idah 3 bulan ini, makanya nanti ibu kalau punya anak, ya, anak gadis atau anak bujang ya, ibu kan atau anak sudah menikah, biasanya kalau dia ada problem kan dia pulang ke rumah orang tuanya, betul ya? Kan dia pulang ke rumah orang tuanya, ibu terima saja dulu, nggak apa-apa. Tapi udah deket-deket 3 bulan, ibu ngomong sama dia, hai nak, ini udah hampir 3 bulan, kira-kira kalian mau damai nggak? Kalau kalian damai, suruhlah laki-laki itu jemput. Kalau nggak damai, lewat 3 bulan nanti susah. Kalau lewat 3 bulan habis masa idah harus ngapain? Harus dalam 3 bulan lewat dari 3 bulan harus nikah ulang. Nikah ulang gimana? Ada wali, ada saksi, ada laki-laki yang menikah, ada perempuan yang akan menikah, ada ijab kabul, ada mas kawin. Mas kawin jangan minta Fortuner, nggak jadi nanti nikah. Ya, nggak jadi dan nikah. Cukup dengan bismillah saja. Kunikahkan dengan bismillah, atau nikahkan seperangkat alat sholat lagi, ya, atau nikah dengan Al-Fatihah, baru dia boleh satu rumah. Harus nikah ulang. Kalau dia tidak nikah ulang, setelah habis masa idah dia nikah dengan suaminya tadi tanpa nikah ulang, maka kumpulnya tidak sah. Kalau kumpulnya tidak sah, maka dia termasuk zina lagi. Hamil, anak itu bukan anak mereka secara syariat, maka anak perempuan tadi tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan juga, maka nikah anaknya tidak sah, dan begitu seterusnya. Paham ya? Bingung? Silakan. Baik, pengakuan wanita yang ditalak cukup dianggap sebagai saksi. Oke? Seperti itu. Kenapa sih seperti itu banget hukum Islam? Untuk memberikan informasi kepada laki-laki bahwa jangan sedikit-sedikit ngomong talak, jangan dikit-dikit ngomong talak. Bahkan yang paling parahnya, pada masa Abu Bakar, saya ulang ya, pada masa Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal, ada 3 kasus besar yang terjadi. Kan ketika Rasulullah meninggal, ada 3 kasus besar yang terjadi. Apa kasusnya? 1, banyak orang murtad. Maka yang murtad, kata Abu Bakar, penggal kepalanya. Yang kedua, banyak yang tidak bayar zakat. Yang ketiga, banyak suami yang mentalak istrinya. Maka Abu Bakar mengeluarkan satu ijtihad. Apa ijtihadnya? Ijtihad dari Abu Bakar apa? Kalau sekali ngomong talak 1, langsung dianggap talak 3. Bayangkan, saking tidak bolehnya laki-laki mengucapkan kalimat talak itu. Cuma banyak sekarang yang tidak mengakuinya, akan lagi marahnya. Ya iyalah, talak lagi marah, nggak mungkin lagi nonton.
Jalan-jalan di Bali, talak yuk. Kan nggak mungkin ya kan. Ustazah nggak bisa, saya ini lagi emosi makanya saya ngomong talak. Ya talak ya lagi emosi, makanya saat emosi itulah dia ditahan. Supaya tidak terjadi problem seperti ini. Silakan. Betul Bu. Silakan. Ini masih talak satu ya? Ini masih talak satu? Iya ya? Oke, silakan Bu. Apa Ibu nanya? Oke. Baik. Kalau seorang suami ngomong, langsung dia bilang, kujatuhkan engkau talak 3, di sini ulama berbeda madhab pendapat. Ada yang mengatakan langsung talak 3, ada yang mengatakan walaupun dia bilang talak 1000, kan ada laki-laki sekarang suka ngomong talak 1000 ya. Ku talak kau talak 1000, ya kan? Itu tetap dianggap talak 1. Ibu mau ikut yang mana boleh. Tapi perhatikan, dalam masa idah yang 3 bulan tadi, jadi masa idah itu kan masa tunggu, jangan-jangan mereka mau mau rujuk. Ini dalam masa, jadi jawabannya adalah ada yang mengatakan talak 3 langsung dianggap talak 3, ada yang mengatakan 1 kali ngomong tetap talak 1. Ibu terserah mau pilih yang mana. Cuman kalau yang ini ulama sepakat bahwa dalam masa idah 3 bulan tadi, makanya perempuan jangan terlalu banyak ngomong kalau udah talak 1 dalam masa idah. Takutnya suami emosi dalam masa idah ngomong talak lagi, dalam satu masa idah langsung talak 3, paham? Nah, dalam masa idah seperti itu. Enggak. Oke, seorang suami, istri pulang ke rumah, bawa anak-anaknya semuanya ke rumah, suami tidak mengizinkan, dan suami nggak ngomong talak, nggak jatuh talak, nggak bisa. Tidak jatuh talak. Gak bisa. Jadi gini, pertanyaannya seperti ini. Seorang istri, dia keluar dari rumah orang tuanya, dia bawa anaknya, suaminya tidak mengizinkan, maka tidak jatuh talak. Oke? Lalu kemudian suaminya menjemput, istrinya nggak mau, tetap tidak jatuh talak. Lalu istrinya memaksa suaminya, tolong ngomong talak ke aku, maka talaknya tidak akan sah. Karena tidak sah talak dalam tekanan dan paksaan. Oke? Sampai sini paham? Ada misalnya orang berselingkuh, lalu kemudian talak dulu istri kamu, baru nikah sama aku. Ditalaknya dalam tekanan, itu nggak boleh. Atau seorang mertua yang tidak setuju dengan suami, lalu disuruhnya anaknya mentalak, maka talak dalam tekanan, itu tidak termasuk talak. Nah, maksudnya begini, apapun masalahnya, kita nggak tahu masalahnya. Perempuan tidak perlu meminta suaminya untuk melakukan talak. Perempuan cukup pergi saja ke pengadilan. Karena perempuan tidak bisa menjatuhkan talak dengan dirinya sendiri. Perempuan harus melalui hakim. Nanti hakim yang akan menjatuhkan talak kepada suaminya. Seperti itu. Iya. Jadi akhirnya sampai udah kesel kan, suami ngomong, ya terserah kamu. Nah, jatuh talak. Akhirnya saking biar aku yang ngurus cerai kata suaminya, lalu kemudian kata istrinya, suaminya bilang terserah kamu, pandai-pandai kamu, itu berarti mengiyakan, itu jatuh. Clear? Iya, betul. Kalau baru 1 kali talak 1 dia masih ringan. Oke? Talak 1 dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dalam 3 bulan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Banyak orang yang ditalak nikah setelah seminggu, rupanya udah ada cadangan.
Itu ndak sah. Sabarlah. Kemarin ada yang nanya kayak gini, Bu Mary. Ustazah, saya udah ditalak sama suami saya. Udah boleh belum saya nikah? Udah berapa lama? Ibu? Enggak dong. Salah ngomong aja yo. Slow lah Bu Mary. Ustazah, saya ditalak sama suami saya. Oke, talak sama suami. Iya. Apa? Udah berapa lama? 3 minggu Ustazah. Pertanyaannya, saya mau nikah. Nggak bisa, tunggu dulu 3 bulan. Sabarlah. Oke? Kecuali rujuk sama suaminya yang itu. Paham maksud saya? Paham? Nah, tadi orang tadi bergabung dia lagi. Ya, rujuk dia lagi pura-puranya nih. Setelah habis masa idah, nikah, rujuk dia. Si Fulan dan Fulanah tadi. Damai. Biasanya habis rujuk lebih damai lagi. Lebih romantis lagi. Kaulah bulan, kaulah bintang. Bulan madu kedua. Ke Pulau Cinta. Bulan madu yang kedua. Oke. Rupanya tahannya cuman 8 bulan. Setelah 8 bulan berkelahi lagi. Udahlah deh, nampaknya kita nggak cocok. Iya bang, udahlah kata suaminya. Kita jalan masing-masing aja lah. Jatuh talak? Talak berapa? Talak 2 karena sudah 2 kali. Kalau sudah 2 kali, sama seperti talak 1 persis. Makanya talak 1, talak 2 ini namanya talak raj'i. Talak yang boleh rujuk. Ya. Sama persis. Masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh rujuk tanpa kalimat rujuk. Masa idah 3 bulan ini perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang dengan suaminya yang tadi. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada mahar. Kemudian ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Setelah habis masa idah harus nikah ulang. Kalau enggak nikah ulang, maka dia tidak sah menikah, tidak sah rujuknya, maka dia zina, lahir nanti anak perempuannya tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Kan itu bukan anak kandung secara syariat, hanya anak kandung secara biologis saja. Jadi paham maksud saya nih? Nah, jadi sebenarnya zina itu macam-macam. Pertama, ada zina lajang dengan bujang, ya kan? Seperti zina perselingkuhan, itu zina, betul? Yang kedua, ada zina yang kalau perempuan ini nikah dalam masa idah dengan orang lain, ya, dalam 3 bulan atau 3 kali haid, dia nikah dengan orang lain, itu zina juga namanya, betul? Kemudian yang ketiga adalah zina sebelum 3 bulan, setelah 3 bulan dia rujuk dengan suaminya, tidak pakai nikah ulang, maka juga berzina. Paham? Tayo tanda anggu-anggu ya. Ustazah, ini talak 1, talak 2 itu sama. Talak 1, talak 2 itu sama. Masa idahnya 3 bulan. Setelah 3 bulan harus ngapain? Nikah. Kalau setelah 3 bulan pengen nikah dengan orang lain boleh? Boleh? Boleh. Pengen ganti, di-update, di-upgrade boleh? Boleh. Dalam 3 bulan nikah dengan orang lain boleh? Tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, apa tujuan mafhum mukhalafah? Maksud dari Allah ciptakan sebuah hukum supaya menjaga kemurnian dan keutuhan. Maka harusnya laki-laki semua tahu ini. Cuman banyak alasan, kan aku lagi marah deh, tolonglah, itu ndak bisa. Paham sampai sini ya? Oke. Rujuklah mereka lagi. Setelah talak 2, mereka rujuk. Ya, sama. Kaulah bulan, kaulah bintang. Oke. Nah, terjadi ini tinggal 1 kali lagi loh. Iya kan? Terjadilah yang namanya talak 3. Udahlah dek, kita pisah aja lah. Kita nampaknya ndak cocok lagi. Talak berapa? Talak 3.
harus ada muhallil. Harus ada muhallil. Apa namanya? Muhallil. Kalau talak 3, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, maaf, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan, kalau belum tak mau diceraikan, tak bisa balik. Nah mungkin ibu bilang, bisa lah kita bang, ngapa gitu? Gak usah lah bang, ngapa gitu bisa? Bisa aja lah kita bang, ngapa gitu? Bang nak mantap loh, bisa kita. Maka tidak bisa. Dan untuk muhallil, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Ini tidak boleh dengan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah yang direncanakan. Ya ini banyak kejadian, dia nikah dulu dengan orang lain untuk sementara waktu hanya agar supaya dia bisa rujuk dengan suaminya. Itu nggak boleh. Nah, jadi hati-hati. Nah, ada jamaah saya bertanya, Ustazah, kalau seandainya talak kinayah dianggap sebagai talak, dengan bahasa sindiran, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, ya kemudian aku tak mau lagi dengan kamu gitu ya. Dianggap sebagai talak, berarti udah 20 kali saya talak saja. Cumana itu saja? Tidak tahu saya. Talak setahu saya cuma ada 3 saja. Inilah talak 1, 2, dan 3. Nah, apa tujuan kita membahas ini? Sampaikan ke calon menantu yang laki-laki, sampaikan ke calon menantu anak kandung yang laki-laki, hati-hati. Ya, ini hati-hati ya, terutama dengan talak kinayah. Kita masing-masing aja lah, atau dia chat gitu ya, itu tetap jatuh talak, namanya talak kinayah. Iya, iya. Iya. Baik. Anak yang di luar nikah, katakanlah pernah ada teman kita, saudara kita yang punya anak di luar nikah. Itu katakanlah kekhilafan mereka. Kalau mereka bertaubat, yang lalu biar berlalu ya. Kemudian agar tak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ketika anaknya itu berada di luar nikah, anaknya tadi hamil di luar nikah. Kalau anaknya perempuan, maka dia jangan dinikahkan oleh bapaknya tadi. Nikahkan yang namanya pakai wali hakim. Ya, nikahkan saja dengan wali hakim. Ya, nikahkan saja dengan wali hakim. Terus nggak enak dong Zah, kan nanti malu dan lain sebagainya. Nikah aja dulu dengan wali hakim, nanti boleh sekedar formalitas aja dengan bapaknya untuk menutupi aibnya. Oke. Kemudian seorang istri memakai nama binti dengan binti suaminya itu ndak boleh. Namanya binti itu anak dari siapa? Nela Luki binti anak dari siapa? Bu Mary binti anak bapaknya, bukan suaminya. Kalau suaminya itu my love-nya dia, ya bukan bapaknya. Jadi bintikan kepada bapaknya. Nah sekarang kadang-kadang orang mau umroh, kadang-kadang kita mau kurban, kadang-kadang kan minta bin atau binti gitu ya. Kadang-kadang minta bin atau minta binti. Nggak tahu nih nama binti-bintinya nih siapa. Boleh dipakai binti Abdullah saja. Ya, boleh dipakai binti Abdullah saja. Seperti itu. Clear? Abdullah saja. Pakai nama Abdullah saja. Betul. Ya, pakai binti Abdullah saja. Hal ini binti-binti ini penting. Kalau ibu mau umroh, kemudian umroh kedua, ibu mau mengumrohkan orang tua yang telah meninggal, namanya badal umroh, lupa nama kakek siapa. Misalnya nama ibu kita Nur Hayati binti Abdullah, karena nggak tahu nama kakek.
atau binti Abdullah saja. Binti Abdullah saja. Oke, kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema, silahkan. Dalam dan luar tema, silahkan. Silahkan. Terus kan dia mau nikah lagi, tapi si ayah mau menikahkan anak yang tadi, karena kan walaupun dia sudah tetap hukumnya dia itu masih akan nikah. Untuk nikah yang kedua itu si bapak, si ayah biologisnya tadi ingin mewalikan, bukan jadi wali hakim lagi, ingin jadi wali langsung. Bagaimana hukumnya itu? Nggak bisa. Nikah anak di luar nikah mesti pakai wali hakim. Kalau orang tuanya pengen, nikahkan dulu pakai wali hakim. Nanti secara formalitas dengan bapaknya, Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Dia nikah dulu dengan wali hakim biar nikahnya sah dulu. Berarti itu kalau dia memang sudah terjadi, nikah aja lagi. Bisa Nikah lagi. Lebih baik aman daripada tidak aman sampai dia meninggal. Betul. Nikah kan cuman sebentar. Tidak perlu juga mengundang kami. Iya kan? Atau rujuk talak 2 tadi, talak 1 setelah masa idah kan rujuk. Talak 2 setelah masa idah kan rujuk. Nikah cuma 5 menit saja. Nikahlah. Tidak ada masalah. Ya, harus penuh rukun nikahnya. Ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan, ada mahar, ada teks ijab kabulnya. Jadi udah terlanjur nikah aja lagi, nggak ada masalah. Oke? Oh, tidak mesti penghulu, orang yang mengerti saja, ustadz masjid, gharim masjid, nggak ada masalah. Betul. Cuma kan kondisinya ada pertanyaan, kan dia nggak tahu Ustazah. Karena dia nggak tahu, dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Tapi dia berdosanya karena tidak mau mencari tahu. Nah itu letaknya. Kan selama pengajian kan gitu. Ustazah kami kan nggak tahu Ustazah. Salah Ustazah baru sampaikan hari ini. Nah, kan ada juga gitu kan. Pokoknya jemaah nggak ada salah, Ustazahnya yang salah. Ya kan, kami sebenarnya itu harusnya tahu, tapi karena Ustazah nggak nyampaikan, makanya kami nggak tahu. Ya udah, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Cuman maka dia tidak berdosa karena ketidaktahuannya, hanya saja dia berdosa karena tidak mau mencari tahunya. Gitu ya. Gimana sebaiknya nggak ada masalah. Sebaiknya nanti kalau anak perempuan tuh gede, dia dinikahkan oleh wali hakimnya. Oke? Kalau anak laki-laki aman tuh. Bukan safety, memang wajib dengan wali hakim. Anak hasil zina, kalau dia perempuan, wajib dinikahkan oleh wali hakim. Oh, tidak tahu, dia ragu. Ini yang kita buat sebelum atau setelah nih Bang ya? Tanya dulu sama anak kapan munculnya nih. Oh, ini yang sebelum atau setelah ya? Iya kan. Iya kan. Nggak jelas ini sebelum atau sesudah ya. Cross check dulu sama anaknya. Anaknya bilang lupa aku mah, ya kan. Maka safety-nya adalah dinikahkan saja dengan wali hakimnya. Oke, paham ya? Seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang tidak tahu, dia udah berzina, lahir anak perempuan, dinikahkan oleh bapaknya,
Amannya anaknya nikahkan lagi aja dengan wali hakimnya. Ya. Banyak cerita hamil nampak. Yuk. Oke. Nggak ada masalah. Dia zina. Ah. Iya. Oke. Oke. Dia berzina, nikah, lahir anak laki-laki. Makanya begini, ada ulama madhab yang mengatakan begini, orang yang berzina itu mestinya dia tidak nikah saat hamil. Karena ada dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil. Yang pertama adalah menikah, yang kedua adalah bercerai. Jadi na'udzubillah, balik dulu ke bab yang tadi. Na'udzubillah, kalau ada orang hamil, lalu suaminya bilang, ku talak kau, itu tidak akan jatuh talak. Makanya pernah nonton film Indosiar enggak? Ku talak kau setelah bayi ini lahir. Lahir dulu baru bisa talak. Wanita hamil tak bisa menikah, tak bisa bercerai. Maka idealnya kalau dia berzina, harusnya dia menikah setelah lahir anak. Maka ketika dia menikah, saat hamil, ada ulama yang mengatakan sah kalau orangnya itu juga dia, laki-lakinya itu. Tapi ada ulama yang mengatakan pokoknya tidak sah. Kalau mau hati-hati, setelah anaknya lahir, dia nikah ulang. Oke? Biar anak kedua, anak ketiga itu menjadi anak kandungnya secara syariat. Clear ya? Gitu. Oke? Ya. Bagaimana ini ada pernikahan di tanah suci? Saya tanyakan legalitas. Mungkin hukumnya tapi nggak ada surat nikah. Nikah siri itu sah dalam agama Islam. Dia nikahnya mau di Mekah, mau nikahnya di dapur dia sendiri. Nikah siri itu sah. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan. Yang penting dia ada rukunnya. Apa rukun nikah siri? Sama, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada suami istri. Sah nggak nikahnya? Sah. Cuman nggak ada surat. Kalau nggak ada surat, repotnya kalau mau cerai gimana? Seandainya kita salah pilih orang, hanya boleh suami mengucapkan talak kepada istrinya. Masalahnya suaminya ingin bertahan, kita ingin pisah. Barang tuh nikah siri. Gimana ceritanya? Paham nggak pertanyaannya? Nah, coba ya, yuk kita bahaslah si rugi siapa ini, si siri ini. Nikah lajang dengan bujang, namanya siri, ya kan? Nikahlah. Masalahnya kadang-kadang hidup ini kan tak cocok. Kita nggak betah nih sebagai perempuan, maka harus nunggu suami ini ngomong talak nih. Suaminya nggak mau ngomong talak, kita nggak bisa ngomong talak, nggak akan jatuh hukumnya. Mau kepala ke bawah kaki ke atas nggak akan jatuh hukum talak. Maka kalau kita nikahnya resmi dari pemerintah, perempuan mau talak, dia pergi ke pengadilan, dia tinggal ngadu buat BAP, sidang, saksi, talak kan gitu. Masalahnya surat nggak ada. Nah, repot. Maka caranya tetap nanti harus kalau dia maksa suaminya talak aku, talak dalam paksaan nggak jatuh. Kan mana bisa talak dipaksa? Tidak jatuh talak, ya kan? Maka istrinya tetap harus buat surat dulu. Setelah buat surat baru pergi ke pengadilan, repot. Kemudian akta anaknya gimana? Macam-macam lah. Ya, susah. Mau pergi umroh pun susah, bareng-bareng, ya kan? Haji, oke. Udahlah, ya. Waris tetap mengikuti aturan Islam, kecuali kalau urusan warisnya diserahkan kepada pengadilan. Kan tergantung kita, apakah warisan kita mesti ke pengadilan atau selesai di rumah saja, gitu ya. Oke. Walaupun usia 50 60-an, temanya nikah siri, semangat. Hah? Jadi kalau di rumah tangga itu ya biasa ribut, tapi keseringan ribut kan pada akhirnya ada wacana untuk berpisah. Namun kalau di dunia militer, Razan
itu tidak segampang itu, walaupun sebenarnya rumah tangganya sudah diwujudkan, dan itu membuat setiap hari bertengkar dan psikis anaknya juga terganggu gitu bahasa. Jadi bagaimana secara syariat itu hukumnya? Karena dari pekerjaan suaminya itu susah gitu bahasa untuk menyatakan cerai dan bisa berlama-lama gitu kan. Jadi sebaiknya bagaimana yang istri? Maksudnya suaminya udah ngomong cerai? Oh ya. Suaminya udah ngomong cerai? Sudah sih, ya, sudah saja. Cuma mungkin kan prosesnya harus diajukan dulu ke komandan, terus mediasi. Banyak intinya komandan kan tidak mengizinkan. Iya. Nah, tetapi kehidupannya itu tidak sehat di rumah. Baik. Gimana gitu ya? Secara syariatnya itu dia bagaimana? Syariat nggak bisa udah. Jadi begini, Mbak, nggak cuman tentara, banyak profesi-profesi yang itu sulit sekali untuk mendapatkan surat. Sekarang saya tanya, surat pisah, surat cerai itu digunakan apabila istrinya mau nikah lagi secara negara dan apabila istrinya mau nikah lagi, suaminya mau nikah lagi secara negara. Oke, sampai sini paham? Kalau seandainya dia inti pernikahan itu adalah untuk ibadah, kan gitu. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak lagi menghantarkan kepada ibadah, dicoba bertahan untuk diarahkan kepada ibadah, enggak juga bisa. Terjadi carut marut, saling menyakiti, menzolimi. Suami tak mau menafkahi, istri tidak mau melayani. Suaminya marah, istrinya lebih ngegas lagi marahnya. Udah dosa aja di rumah tangga itu, maka Islam menyelamatkan harkat kita dengan boleh talak, kan gitu maksudnya. Maka ketika suaminya ingin ngambil keputusan menceraikan istrinya, maka itu udah jatuh talak. Dia nggak urus surat pun dia tetap jatuh talak. Urus surat diperlukan kalau salah satunya ingin menikah. Paham sampai sini? Nah begitu. Bagaimana harusnya? Kalau memang sudah benar-benar talak dia dan diyakini secara 100% dan memang sudah tidak mau lagi, itu udah nggak boleh satu rumah loh. Ya, karena sudah satu rumah dengan yang bukan mahram. Gitu. Makanya mesti diurus kalau memang sudah yakin dua-duanya. Kalau nggak bisa, ya intinya nggak bisa nikah lagi dengan orang lain secara resmi gitu aja. Oke? Secara siri setelah habis masa idah masih bisa, tapi saya nggak nyaranin si siri ini. Hai siri-siri, gitu ya. Silakan. Terkait tadi apa yang saya katakan, bahwa zaman dulu kan tidak ada. Jadi yang di kampung-kampung itu masih ada, tak ada pemerintahannya. Terkait untuk administrasi apapun sekarang, terus sekolah lain sebagainya, dan kampung nanti ke Malaysia, terus paspor ada. Dan karena dia tidak ada surat, apalagi semua harus diurus. Nah, kalau lo ngurus banget kan tanggalnya tidak bisa tanggal pada luar satu, artinya tanggal itu. Jangan ada dia baru menikah. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah nanti ini anak-anak yang setelah kita ada mana kan dia tidak punya surat nikah, dibuat baru lagi surat keterangan itu secara terkait tidak dengan soal agama. Nggak ada terkait. Nggak. Jadi gini, ada orang nikah siri di kampung-kampung kan dulu nggak ada nikah-nikahan pakai surat gitu pertanyaannya ya. Dia nikah punya anak 3. Tahu-tahu rezekinya bagus, dia pengen umroh misalnya. Atau dia pengen keluar negeri, dia pengen ke Eropa, jalan-jalan ke Belanda, Jerman gitu ya. Dia kaya nih, bluk dapat jackpot gitu ya. Lalu kemudian sementara untuk paspor harus ada surat nikah. Dia buatlah surat nikah dengan tanggal yang sekarang. Secara syariat tuh nggak ada masalah. Cuma persoalannya anaknya ini. Kalau dia akta kelahirannya mana? Anaknya yang susah. Kalau anaknya pula yang mau keluar negeri, ya kan? Butuh surat nikah maknya.
Surat nikahnya sekarang kau usia udah 30 tahun. Pening nanti orang imigrasi. Tapi pasti ada solusinya di negara kita ini. Kalau memang ada kasus seperti itu, coba diselesaikan. Pasti ada jalan keluar di negara kita. Ya, tapi secara agama dia nggak ada hubungan. Nggak ada masalah. Oke? Iya. Cukup? Jadi inti dari mafhum mukhalafah yang pengen kita sampaikan di sini adalah hati-hati ya. Hati-hati dengan syariat. Ke depan kita sampaikan kepada anak menantu terutama yang laki-laki, hati-hati karena semua terjadi dengan lisan. Kata-kata itu sangat berpengaruh. Talak terjadi karena lidah, murtad karena lidah, mu'allaf karena lidah, ijab kabul karena lidah. Ijab kabul kan pakai lidah, nggak bisa pakai senyuman aja. Langsung nikah kan nggak ada. Murtad harus dengan kata-kata. Mau nggak sholat pun dia, nggak puasa dia, selagi dia nggak ngomong murtad, dia bukan murtad. Jadi murtad karena kata-kata, ijab kabul karena kata-kata, talak karena kata-kata, ya. Apalagi masuk Islam karena kata-kata, pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hati-hati dengan lisan, ya. Hati-hati dengan lisan. Kalau bisa kita nih hidup pedih di dalam, baik keluarnya. Sakit di dalam, baik keluarnya. Itulah akhlak. Ya. Oke, cukup ya. Kalau tidak talak, tidak perlu nikah ulang lah. Bahaya. Orang kerja kapal itu 2 tahun baru pulang. 1 tahun baru pulang. Setiap libur nikah ulang. Tidak. Ya, tidak perlu ya. Clear? Oke. Ya. Iya, tapi kan itu namanya talak kinayah yang dia itu bisa mewakili itu semuanya. Termasuk Bu, termasuk. Cek kinayah. Atau cuman kata-kata you, me, and itu namanya talak kinayah. Beda. Talak kinayah itu jelas. Talak itu jelas, kinayah itu tidak jelas. Medianya apapun tetap jatuh. Semoga kita semua dilindungi, amin. Amin ya. Dan wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya wujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir